Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Muhsin Billah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Dan hasil makalah kami yaitu berjudul Strategi Investasi pada Aset Cryptocurrency. Nah, kenapa saya bahas ini? Jadi, karena di era globalisasi teknologi berkembang sangat cepat, hadirnya teknologi seperti jaringan 5G, terus Internet of Things atau IoT, terus cloud computing, terus artificial intelligence atau AI, terus dan blockchain. Nah, mengakibatkan terjadinya hilirisasi ekonomi yang tidak dapat dihindarkan. Teknologi telah berubah hampir ke semua lini aktivitas masyarakat, termasuk cara masyarakat melakukan investasi. Belakangan ini teknologi blockchain telah menarik perhatian masyarakat Indonesia. Komoditas aset kripto mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan menurut Menteri Perdagangan kita. Pertumbuhan eksponensial dari jumlah investor aset kripto di Indonesia tersebut sebaiknya harus dibarengi dengan adanya edukasi dan literasi tentang aset kripto yang seimbang. Karena komoditas aset kripto ini masih tergolong dalam jenis instrumen investasi yang relatif baru gitu ya. Memberikan edukasi serta literasi terhadap para investor aset kripto di Indonesia tentang karakter aset kripto ya. Risiko dan keuntungannya menjadi sangat penting. Sangat disayangkan jika masyarakat Indonesia menjadi korban atau mengalami kerugian hanya karena kepopuleran aset kripto tersebut. Edukasi dan literasi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar tentang apa itu kripto, cara kerja kripto dan blockchain saja, tetapi juga lebih kepada aspek manfaat dan risikonya. Perihal ini penting untuk dilakukan agar masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perdagangan dan investasi pada aset kripto menjadi paham menyikapinya secara rasional serta tidak emosional gitu ya. Akan menjadi sangat berbahaya jika perdagangan atau investasi berbasis aset kripto dilakukan secara emosi semata gitu ya. Karena di dalam perdagangan dan investasi pada aset kripto ada ilmunya, baik itu secara ekonomis, teknis maupun psikologis. Selanjutnya untuk tujuan dari dilaksanakan presentasi ini adalah untuk mengetahui apa saja strategi yang dapat diterapkan oleh para investor aset cryptocurrency agar mendapatkan tingkat return yang optimal, keuntungan yang optimal gitu ya. Pengertian di sini yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency berasal dari gabungan dua kata, yaitu kriptografi yang memiliki arti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Cryptocurrency merupakan mata uang digital berbasis peer-to-peer atau P2P yang dapat ditukarkan dengan menggunakan prinsip kriptografi tertentu gitu ya. Cryptocurrency pertama kali diperkenalkan oleh seorang pada tahun 2009, yaitu Satoshi Nakamoto, seorang programmer yang belum diketahui identitasnya, merancang dan mengembang cryptocurrency yang sangat populer bernama Bitcoin atau BTC. Dari sekian banyak jenis aset cryptocurrency yang telah beredar secara umum
dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Bitcoin, BTC sendiri, dan alternatif coin. Bitcoin adalah mata uang virtual yang dirancang untuk pembayaran anonim. Pembayaran yang dilakukan sepenuhnya secara independen dari pemerintah dan bank. Sedangkan alternatif coin atau altcoin gitu ya, adalah semua jenis cryptocurrency selain Bitcoin atau BTC yang juga berbasis blockchain. Jadi altcoin itu sama juga memiliki teknologi blockchain juga. Yang selanjutnya adalah investasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke masa aktivitas produktif ya, selama periode waktu tertentu. Sedangkan investasi dapat dikatakan sebagai penempatan sejumlah dana atau daya lainnya pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan jangka waktunya, investasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu periode investasi jangka panjang dan jangka pendek. Investasi jangka panjang itu investasi yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung dikonversikan dengan uang atau jual. Jadi kalian kan beli itu BTC, beli Bitcoin dengan rupiah. Nah, jualnya itu sekiranya balik uang rupiah lagi gitu dengan membawa keuntungan. Nah, sedangkan investasi jangka pendek adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bisa untuk jangka panjang itu 10 tahun gitu, di atas 5 tahun. Terdapat beberapa tujuan dari investasi, diantaranya adalah untuk memperoleh return atau keuntungan yang pastinya ya. Untuk investasi pastinya keuntungan. Yang kedua adalah mengembangkan usaha. Jadi untuk di luar pekerjaan pendapatan di luar pekerjaan utama, inilah investasi ya. Ketiga, melindungi keuangan dari inflasi. Kenapa kripto terbilang dari melindungi keuangan inflasi? Ya karena cryptocurrency sendiri supply-nya itu tidak tidak beranak gitu ya. Ya tetap itu saja supply-nya, nggak akan bertambah dan nggak akan berkurang. Jadi nggak akan ada inflasi gitu. Ya kecuali keuntungan kerugiannya itu ya dari harganya itu tersebut, BTC tersebut. Keempat, sebagai persiapan untuk dana atau pengeluaran tertentu di masa depan. Jadi buat simpanan uang untuk masa depan. Jadi ya misal investasi itu pasti cari keuntungan kan gitu, nggak mungkin akan merugi kan, menyia-nyiakan waktu gitu, pasti harus cari yang benar-benar menguntungkan, namanya investasi. Selanjutnya adalah pengertian strategi investasi. Nah, ini yang dimaksud strategi investasi adalah sekumpulan cara investasi yang dimiliki oleh investor yang berguna untuk memperkecil risiko dan memperbesar perolehan keuntungan. Dalam berinvestasi terdapat dua jenis strategi pengambilan keputusan investasi yang cukup populer, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisa fundamental adalah suatu metode bagaimana cara menghitung nilai intrinsik instrumen investasi seperti saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan gitu ya. Nah, analisa fundamental ini melihat berita-berita di proyek tersebut, startup tersebut gitu ya. Berita-beritanya itu ngaruh. Nah, itu adalah analisa fundamental. Sedangkan untuk analisa teknikal adalah suatu teknik metode untuk memperkirakan arah pergerakan harga instrumen investasi seperti saham dan indikator pasar lainnya berdasarkan pada data historis. Jadi informasi kapitalisasi pasar, volume dan harga. Jadi melihat kopiannya di belakang gitu ya, untuk buat jadi patokan analisa. Ini namanya analisa teknikal gitu. Untuk menebak lah, bukan menebak ya, analisa itu bukan tebakan.
itu adalah ada ilmunya juga. Untuk selanjutnya yaitu adalah edukasi dan literasi kripto. Edukasi dan pendekatan kripto yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode library research. Library research adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literasi literatur atau catatan-catatan dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan. Sumber data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari artikel, buku, dan surat kabar dari media elektronik seperti CoinMarketCap, dan Crypto News, Crypto Time Machine, Crypto Metrics gitu. Di sana lengkap. Contohnya CoinMarketCap ini yang lebih populer. CoinMarketCap ini adalah sumber data, wawasan, dan situs web pelacakan harga. Semua harga aset kripto ribuan itu ada di sana. Paling banyak dirujuk juga di dunia ini dalam ruang mata uang kripto ya. Selanjutnya adalah memahami manfaat dan risiko. Manfaat kripto. Edukasi mengenai manfaat kripto seperti desentralisasi, transparansi, dan ketahanan terhadap inflasi. Membuka wawasan baru yang pastinya ya. Kripto mengenai manfaat kripto seperti desentral. Nah, desentral ini tidak berpihak kepada siapapun. Pemerintah tidak berpihak ke pemerintah maupun perusahaan. Jadi kita sendiri yang mengelola uangnya gitu. Nah, terus transparansi adalah transaksi kita pada blockchain tersebut akan terlihat sama siapapun gitu ya. Jadi siapapun bisa melacaknya gitu. Dan ketahanan terhadap inflasi seperti tadi yang saya omongkan tadi. Terus membuka wawasan baru. Kenapa membuka wawasan baru? Karena ini teknologi masih relatif baru gitu ya. Jadi terus akan berkembang pastinya ini. Kedepannya terus akan berkembang. Jadi jangan disia-siakan lah. Terus risikonya kripto adalah pemahaman tentang risiko seperti volatil harga, penipuan, dan kejahatan cyber memungkinkan investor untuk mempersiapkan diri. Jadi hati-hati terhadap ini. Kenapa? Volatilitas harga ini harganya itu terlalu cepat naik turunnya gitu. Karena kenapa ya? Gitu hanya terbatas, total edarannya supply tersebut terbatas gitu. Jadi ya cepat naik turunnya. Terus penipuan ini masih banyak. Karena kenapa ya? Misterius lah. Perorangan individu itu bisa misterius, bisa penipuan gampang lah. Jadi hati-hati, harus pintar-pintar lah. Itu dari diri sendiri ya. Terus dan kejahatan cyber ini yang paling ngeri lah. Ini nge-hacking gitu. Kalau ada virus di komputer kita, di Android kita, HP kita, itu bisa saja disadap. Terus mempersiapkan investor untuk mempersiapkan diri. Jadi harus siapkan diri dulu sebelum terjun. Lanjut, memahami aspek teknis seperti cara kerja blockchain, mekanisme penambangan, dan algoritma konsensus penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat gitu ya. Selanjutnya adalah strategi investasi pada aset cryptocurrency. Nah, yang pertama adalah menentukan tipe dan tujuan investasi. Sebelum memutuskan berinvestasi pada aset cryptocurrency, investor harus menentukan rencana tujuan investasi yang diinginkan, karena pada dasarnya tujuan keuangan setiap individu berbeda-beda. Berdasarkan tipenya, investasi dibedakan menjadi investasi jangka pendek, harian, menengah, dan panjang.
Jangka pendek adalah scalper, harian adalah day trader, menengah adalah swing trader, dan panjang adalah position trader. Yang kedua adalah mempelajari aset cryptocurrency yang diminati agar mendapatkan tingkat return investasi yang optimal. Sangat disarankan untuk mempelajari cryptocurrency yang diminati dari A sampai Z ya. Minimal telah melakukan analisa fundamental dan teknikal sebelum benar-benar menentukan. Untuk berinvestasi, cara yang paling mudah untuk melakukan analisa fundamental adalah dengan mengunjungi laman website resminya, semenjak membaca serta mempelajari white paper atau light paper untuk mendapatkan informasi dan roadmap pengembangan proyek secara lebih rinci gitu ya. Yang ketiga adalah memilih aset cryptocurrency yang terpercaya. Mayoritas investor mempercayakan dananya untuk ditempatkan atau diinvestasikan pada aset kripto yang memiliki likuiditas baik seperti Bitcoin, Ethereum, Binance, dan alternatif koin top ranking 10 100 lainnya ya. Tidak hanya itu, investor juga perlu memperhatikan jenis-jenis cryptocurrency apa saja yang telah terdaftar, yang sudah legal dan sah untuk diperdagangkan di bursa pasar fisik aset kripto Indonesia. Tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat risiko kerugian ya gitu. Terus yang keempat adalah memilih exchange dan wallet atau dompet yang aman. Aspek penting lainnya adalah dalam berinvestasi pada aset cryptocurrency adalah memilih exchange atau bursa gitu ya, dan dompet tersebut yang aman. Investor cryptocurrency dalam melakukan transaksi jual beli akan senantiasa memanfaatkan platform exchange dan wallet atau dompet sebagai tempat penyimpanan dan transfer aset cryptocurrency. Pemilihan exchange menjadi penting untuk dilakukan agar terhindar dari segala bentuk scam atau penipuan. Berikut adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh investor pada saat memilih exchange. Yang pertama adalah ketersediaannya untuk jumlah aset kripto, berapa di exchange tersebut totalnya semuanya koin-koin itu. Terus kedua, keamanan akun Anda gimana. Yang ketiga adalah legalitas. Legalitas adalah sudah ada surat izin dari pemerintah. Yang keempat adalah likuiditas, adalah untuk gimana di exchange tersebut likuiditasnya atau menahan harganya gitu, volumenya ya. Terus kelima adalah reputasi dari exchange tersebut, terus keaslian perusahaan dan layanan pelanggan. Selanjutnya yang kelima adalah memperhatikan biaya layanan dan spread untuk memaksimalkan return dalam transaksi perdagangan dan investasi pada aset cryptocurrency. Investor harus memperhatikan skema biaya layanan yang dibebankan kepada trader atau investor. Selain itu, investor juga perlu memperhatikan spread atau selisih antara harga jual dan beli pada saat melakukan transaksi. Jadi spread itu adalah gap dari harga jual dan beli. Jadi berapa jaraknya, berapa dolar jarak dari jual belinya gitu. Itu adalah spread dari exchange. Terus biaya layanan itu biasanya rata-rata di exchange kripto adalah 0,1% dari gitu ya biaya layanannya. Yang selanjutnya adalah nomor 6 adalah jangan fear of missing out atau FOMO. Dalam berinvestasi pada aset kripto, seorang investor harus menghindari sifat fear of missing out atau FOMO, takut ketinggalan tren atau hanya sekedar ikut-ikutan. Investor harus mempelajari terlebih dahulu instrumennya, melihat bagaimana prospek jangka panjangnya, dan memahami segala risiko yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya yang ketujuh adalah membeli pada saat harga rendah atau di saat harga support ya, dan jual ketika harga tinggi, resistance. Dari market timing merupakan salah satu faktor penting yang harus diketahui oleh para trader.
dan investor aset cryptocurrency tersebut. Agar dapat memperkirakan kondisi pasar atau market timing, seorang trader atau investor aset cryptocurrency harus melakukan riset terlebih dahulu bagaimana seluk-beluk dari instrumen aset investasi tersebut, mempelajari pola pergerakan harganya dan sentimen pasar yang telah dan sedang terjadi. Selanjutnya adalah ketutupan ini ya, adalah melakukan diverifikasi dan mitigasi risiko gitu ya. Setiap produk investasi memiliki risiko yang tidak dapat diprediksi. Semakin besar keuntungan yang akan didapatkan, maka akan semakin besar pula tingkat risikonya. Ya, itu sudah hukum alam. Dengan melakukan diverifikasi akan sangat berguna agar aset yang dimiliki tetap aman dan tidak habis ketika satu sektor mengalami penurunan atau kerugian. Artinya investor jangan menaruh seluruh asetnya pada satu jenis produk aset kripto. Pilihlah beberapa jenis aset kripto terbaik gitu untuk memitigasi atau mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi jangan berinvestasi di satu aset gitu ya, misal emas, perak, tembaga gitu, batu bara gitu, sampai terus jangan hanya milik emas saja. Lebih baik uang kalian ditaruh di keempatnya itu, di ke emas, ke perak, ke perunggu gitu, untuk menjaga keuntungan. Jika emas turun, perak naik, kan ada kembaliannya gitu ya, ada ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 9 gitu ya. Ini masih kelanjutan ini. Nomor 9 ini adalah berinvestasi di berbagai platform gitu ya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh investor aset cryptocurrency untuk menghindari kerugian akibat peretasan atau serangan cyber yang mungkin terjadi gitu ya, adalah dengan menaruh aset cryptocurrency di berbagai platform yang aman dan legal. Yang ke-10 adalah tidak mudah panik dan berorientasi pada hold on for dear life atau HODL. Karakteristik aset cryptocurrency pada umumnya cenderung memiliki volatilitas yang ekstrim itu ya untuk jangka pendeknya, tapi di sini investor harus memiliki psikologi dan emosional yang baik. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sehingga terjerumus ke dalam panic buying atau selling yang dapat menimbulkan kerugian gitu. Investor harus tetap tenang dengan fluktuasi jangka pendek dan mampu melihat untuk jangka panjangnya, yang dikenal istilah hold on for dear life atau HODL. Berarti di cryptocurrency itu yang menguntungkan memang HODL ini. Terus yang ke-11 adalah senantiasa mengikuti informasi perkembangan cryptocurrency. Salah satu strategi untuk memaksimalkan return dan meminimalisir tingkat risiko yang mungkin terjadi adalah investor harus senantiasa mengikuti informasi perkembangan industri cryptocurrency. Dengan demikian maka investor dapat dengan cepat dalam mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Yang ke-12 adalah mengikuti dan bergabung pada komunitas cryptocurrency untuk mempermudah investor dalam memperoleh informasi yang up to date itu, mendapat edukasi dan saling bertukar informasi. Maka sangat disarankan khususnya investor pemula untuk bergabung ke dalam komunitas kripto. Ya, itu kripto biasanya komunitasnya itu ada di Facebook, ada juga di Telegram ada. Terus yang ke-13 adalah rutin melakukan dollar cost averaging atau DCA gitu ya. Nah, ini maksudnya strategi dollar cost averaging ini maksudnya adalah sebuah metode di mana investor melakukan investasi dalam jumlah modal atau uang yang sama di setiap hari gitu.
Jadi atau minggu ataupun setiap bulan. Strategi ini dapat membantu investor pemula menjadi disiplin untuk memiliki aset yang lebih banyak dalam jangka panjang. Jadi maksudnya ini misal sekarang beli 100, besok 100, besok 100, besok 100, besok 100-nya, besok laginya 100 itu. Nah, itu adalah strategi DCA. Atau terserah memakai harian, mingguan atau bulanan, terserah kalian. Untuk selanjutnya adalah risiko investasi aset cryptocurrency. Yang pertama, volatil harga. Nah, harga aset kripto sangat fluktuatif gitu ya, bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Jadi emang cepat sekali kalau di cryptocurrency karena ya gitu, masih baru gitu, teknologi masih baru, aset baru gitu, dan juga terbatas supply-nya, jadi harga pergerakan itu cepat. Bisa saja setiap, contohnya BTC bisa turun 10% dalam sehari, bisa naiknya juga sama, sebaliknya dan sebaliknya. Terus scam dan penipuan, banyak proyek kripto yang merupakan scam atau penipuan, jadi hati-hati, lakukan riset teliti sebelum berinvestasi karena itu sangat penting di dalam dunia digital ini ya. Yang ketiga adalah kejahatan cyber, adalah risiko kehilangan aset cryptocurrency kripto akibat kejahatan cyber seperti hacking atau pencurian gitu ya. Ya seperti tadi itu, kalau ada virus itu hati-hati, pada komputernya hati-hati karena ngeri disadap gitu ya. Yang keempat adalah risiko teknologi. Teknologi blockchain terus berkembang, perubahan teknologi dapat memengaruhi pada harga kripto. Jadi risikonya ini masih teknologi blockchain ini masih terus berkembang sampai hari ini. Dari awal muncul sampai sekarang ini terus berkembang dan akan seterusnya berkembang. Perubahan teknologi dapat memengaruhi kripto ini, maksudnya adalah ya perkembangan teknologinya itu bisa memengaruhi harganya juga gitu. Jadi harus dilihat, meneliti yang project yang Anda investasikan itu harus fundamentalnya itu loh, harus mendetail itu setiap hari, harus up to date gitu ya. Selanjutnya adalah makna dan kata-kata riset. Selalu lakukan riset gitu ya sebelum berinvestasi. Do you own research, harus ini. Jadi jangan kalau terjun ke kripto itu harus riset dulu sebelum beli, jangan langsung buy itu tanpa mempelajari risetnya gitu ya. Yang kedua ada edukasi, tingkatkan pemahaman dan literasi tentang aset kripto dan strategi investasi. Itu pahami dulu pentingnya untuk memahami ini. Yang ketiga adalah kehati-hatian, investasi dengan bijak dan berhati-hati, menyadari risiko dan kerugiannya. Ini kenapa jangan ikut-ikutan gitu loh, menyadari resiko, harus sadar kita kalau berinvestasi itu sadar kalau pasti ada resikonya gitu. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Makanya dari itu, makna dari kesimpulannya atau kata-kata dari saya, jangan ikut orang. Jika terjunnya itu cuma ikut-ikut, saya yakin bakal mengalami kerugian gitu ya. Jadi ikut terjun tapi harus dibarengkan dengan belajar juga, riset gitu, belajar sendiri. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu bukan itu orangnya yang salah, tapi kalian sendiri yang salah. Kenapa tidak mempelajari sendiri gitu ya.
Sekian dari kami, segini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.